Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum memulai perkuliahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga yang menjadi harapan kita tentang pandemi ini cepat berakhir. Semoga materi yang akan kita bahas atau kita sampaikan di perkuliahan ini dapat dimengerti. Sebelum memulai pembahasan kita mengenai panel, mungkin kita membahas atau merefresh sedikit tentang materi yang sudah disampaikan sebelumnya tentang metabolit sekunder. Jadi metabolit sekunder itu merupakan senyawa-senyawa yang dihasilkan dalam hal ini khususnya di tumbuhan yang tidak merupakan senyawa-senyawa utama dalam pertumbuhannya. Nah, yang kita bahas sekarang ini adalah salah satunya adalah senyawa fenol. Mungkin pernah dengar ya tentang fenol. Nah, kita akan coba lihat ini adalah outline yang akan kita bahas, apa itu fenol, jenisnya, tata nama, sifat kimia, biosintesis, deteksinya seperti apa, kemudian pengujian fenol dengan VLT. Nah, untuk yang pertama definisi. Jadi fenol ini suatu senyawa yang memiliki gugus OH. Oke, ada OH ya. OH yang terlihat pada cincin aromatik. Oke, jadi kalau kita ingat fenol, ingat cincin aromatik yang ada OH-nya. Di sini OH ya. OH. Oke, mau di sini, mau di sini, mau di sini bebas ya. Ini ada OH-nya dan juga ada aromatiknya, cincin aromatiknya. Oke, kemudian beberapa senyawa yang memiliki gugus fenol yakni flavonoid, ya, ada lignin, ada melanin, ada antosianin. Jadi fenol ini juga sebagai suatu pembangun untuk senyawa-senyawa yang lain atau senyawa metabolit yang lain. Ini nama umumnya fenol. Nama lainnya sangat banyak ya, mulai dari asam karbolat sampai dengan fenil alkohol. Nah, ini BM dan rumus molekulnya. Nah, bentuk secara kasat matanya untuk fenol itu walaupun ada yang berbentuk cairan, tapi biasanya dia berbentuk serbuk halus putih, bau khas, larut dalam etanol 95%. Nah, tidak berwarna atau hampir tidak berwarna, tanpa warna merah kursen pucat. Kemudian ini fenolnya ya, bentuk sebetulnya fenolnya seperti ini. Oke, padat, warna biru muda. Ini untuk fluoresensi. Ini pada lampu UV 254 nanometer dia akan berfluoresensi berwarna biru. Nah, sedangkan ketika dia dibasahkan karena dia akan tidak berwarna ya. Jadi larutannya tidak berwarna, untuk asam dan air tidak dapat bersatu ya. Jadi dia tidak dapat dideteksi. Karena fenol ini juga merupakan senyawa yang bersifat alkali ya, basa. Oke. Kemudian fenol ini juga merupakan senyawa organik yang punya gugus OH yang berikan pada atom C pada gugus aromatik ini ya. Kemudian ini sifat-sifat yang lainnya. Di sini ada sifat teroksidasi, mudah teroksidasi. Dengan FeCl akan memberikan suatu warna, larut dalam etanol, eter, larut organik. Jadi hampir semua larut organik dia dapat larut. Tapi kalau dengan air dia kalau nggak salah agak larut ya. Pun sifat yang lainnya dia antiseptik, beracun jelas, dan dapat mengikis ya, dan iritasi. Kemudian di sini ada bentuknya monopalen dan polipalen. Jadi ada nanti juga polifenol. Kalau monopalen dia cuma satu ya. Dalam benzennya dia cuma satu. Kemudian kalau polipalen ada banyak sekali fenol-fenolnya. Oke, dia disebut poli banyak. Sifat yang lainnya nih basa lemah ya. Seperti tadi basa. Nah, atom H-nya dapat diganti dengan logam atau basa yang lain. Sifat asam juga menjadi asam karboksilat ya. Oke, kemudian ada juga dia warnanya tadi kan tidak berwarna ya, tapi ada yang merah atau coklat. Ini dapat dilihat di fenol ya. Di fenol ketika dia terkena udara dan cahaya. Nah, kemudian kalau dia juga berbentuk kompleksnya dia berwarna coklat ya. Dia polimer. Nah, ini fenol. Kemudian ini juga di fenol. Oke, kemudian terjadi dua lapisan atau larut sebagian dalam air. Ini yang saya tadi ya, tidak larut ya sebetulnya.
atau ada yang terdifeksi ke bagian airnya. Nah, kelarutan dapat bertambah ketika suhu dinaikkan. Oke. Nah, pada suhu 60 sampai 68 ya, ketika lebih naik lagi dia malah turun. Jadi suhu idealnya di 60 sampai dengan 68 derajat Celcius. Nah, struktur dasar saya bilang tadi seperti ini. Jadi cukup mengidentifikasi ada ini atau enggak. Walaupun dia nanti disebutnya alkaloid, flavonoid dan lain, tapi ketika ada gugus seperti ini, dia juga merupakan golongan fenol. Jadi sah-sah saja ketika kita menyebutkan suatu senyawa, oh ini golongan fenol juga flavonoid. Selama ciri-cirinya itu ada. Kemudian untuk yang lainnya, ini pembagiannya ada fenol sederhana, ada fenol propanoid, asam peroklat, ada juga lignan ya. Oke, untuk fenol sederhana di sini dijelaskan ini posisinya tadi ortometapara ya di atas, OH-nya di kanan, kiri, bawah dan lain. Jarang didapat dalam bentuk bebas. Misalnya ini contohnya kresokinol, glukanol, vanilin dan lain-lainnya ya, banyak sekali. Kemudian kalau golongan penilpropanoid, cincin aromatik dengan rantai samping terdiri dari 3 atom karbon. Ini 3 atom karbonnya, yang membedakannya ini. Oke, ini misalnya flavonoid, asam siklamat, sinakomat, dan lain ya. Kemudian ada asam perlupat, kelipatan yang tinggi dalam dinding setaman. Hidroksisinamat, nanti kita coba lihat hidroksisinamat itu seperti apa. Oke, kemudian untuk yang lignannya, gugus penilpropanoid. Ini ada penilpropanoid yang bergabung. Jadi bergabung dengan senyawa yang lain sebagai antioksidan juga. Oke, ini lignan ya, lignan dia khasnya. Oke, kemudian contoh tanamannya banyak sekali yang mengandung fenol karena hampir sebagian senyawa juga terbentuk oleh fenol ya. Seperti contoh misalnya yang masuk ke ranah polifenol itu khasnya ada tanin. Jadi tanin itu merupakan golongan polifenol. Ini juga misalnya nih pada rimpang-rimpangan, temulawak, di mangkokan juga ada, beluntas, jahe, banyak sekali ya untuk fenol. Nah, tata nama fenol. Nah, ini ada tata nama itu ada UPEC ya, menurut UPEC-nya. Nah, ini cara membacanya adalah misalnya 4 itu adalah ini kloro ya. Kloro. Jadi ada posisi 4 1 2 3 4. 4 klorofenol. Ini mudah ya. Atau para klorofenol. Para klorofenol. Oke, kemudian 2 nitrofenol. Ini pada 2-nya itu satunya itu pasti dia pada gugus hidroksilnya satu atau duanya ini nitrofenol atau orto nitrofenol. Jadi bisa pakai ortometaparanya atau bisa dari posisi karbon satu atau keduanya. Ini juga sama ya 3 Br ya. Jadi 3 bromid fenol. Oke. Nah, sifat kimia dan kelarutan fenolnya itu dia asam lemah tadi ya. Pada tadi disebutkan dia basa lemah, tapi ketika dia dalam air, karena air itu bersifat netral dari basa, dia menjadi asam yang lemah. Oke, membentuk garam fenolat. Oke, sifat kimianya. Ya, fenol ini jelaskan tidak dapat dioksidasi menjadi aldehid atau keton. Ini catatan penting, yang jumlah atomnya sama. Nah, ini ketika dia dicoba direaksikan dengan H2SO4, dia tidak membentuk ester ya. Karena kita tahu sendiri ada pembentukan ester itu dari misalnya alkohol, ROH, dan juga adanya gugus karboksilat ya. Walaupun misalnya di sini ada ROH itu OH-nya ada OH ini hampir mendekati fenol, tapi karena fenol dia pembentukannya ada gugus aromatiknya, dia tidak dapat menjadi ester. Berbeda misalnya metil OH ya, etanol atau misalnya etil OH. Itu bisa dilakukan ester dengan asam karboksilat. Nah, dengan AHNO pekat dapat dihasilkan nitrofenol. Oke. Nah, kelarutannya senyawa fenol polivalen. Justru yang polivalen ini yang
dia larut dalam air. Mungkin karena ada gugus hidroksilnya lebih banyak ya. Semakin banyak gugus hidroksil, semakin dia semakin dia bersifat polar atau mudah larut dalam air. Nah, semakin banyak atom C atau karbonnya, ini sebagai informasi, semakin dia tidak larut dalam air atau lebih cenderung larut pada pelarut yang non polar. Nah, fenol monopalen itu larut dalam pelarut organik. Oke, karena menurut Farmakope edisi 3, fenol larut dalam 12 bagian air. Artinya 1 gram fenol ini dapat larut dalam 12 ml air. Nah, dalam kloroform P, dalam eta, dalam gliserol, dan dalam minyak lemak. Oke, karena dia tadi agak ke non-polar ya. Larut dalam minyak juga. Dalam air tadi bersifat asam lemas sehingga mampu mengionkan, ionisasi ya. Oke, kemudian biosintesisnya. Nah, kemarin kita sudah sedikit menyinggung tentang biosintesis metabolit sekunder ya. Ada beberapa jalur, ya ini ingat-ingat lagi atau buka lagi bahwa fenol ini dapat dibentuk melalui 3 jalur. Ya, hampir semua jalur dia dapat ya, karena ya memang fenol ini hampir ada di sebagian besar senyawa-senyawa metabolit sekunder ini berisi gugus fenolnya. Nah, ini yang paling banyak digunakan jalur sikimat ya. Kemudian ada jalur asetat mafolanat. Nah, ini dari pembentukannya, dia yang mula-mula yang terbentuknya itu dari cincin A aromatiknya. Kemudian dia menjadi suatu fenol. Kemudian yang selanjutnya adalah melalui jalur asam mepalonat. Nah, biosintesis fenol ini secara sintetiknya bisa menggunakan hidroklorobenzen. Jadi ketika kita punya suatu larutan benzen, kita bisa bikin fenol dari sana dengan cara menghidrolisis menambahkan gugus OH-nya. Kemudian peleburan natrium benzosulfonalnya. Kemudian metode hidroperoksida akumen. Nah, dapat dilihat dari sini bahwa semuanya kebanyakan ada pada inti benzennya. Jadi harus dari sintesisnya dari senyawa-senyawa yang punya benzen. Jadi kalau yang punya benzen ini kita tinggal menambahkan hidroksilnya. Jadi mensintesis dengan penambahan hidroksilnya. Sedangkan di ini hidroksilnya sudah ada nih. Hidronya itu ini hidronya. Nah, tinggal dia penambahan gugus aromatiknya. Di sini disebut metode hidroksoperoksida kumen. Oke. Tinggal penambahan aromatiknya. Oke, kemudian hidrolisis klorobenzen ini disebut proses Down. Dipanaskan sampai 350 derajat dengan tekanan tinggi. Jadi ini prosesnya dengan suhu yang tinggi ya. Nanti yang didapat adalah ion fenoksida dan setelah diasapkan akan menjadi fenol. Oke, ini reaksinya atau hidrolisisnya ya. Oke, sehingga dia menjadi suatu fenol. Oke. Kemudian ada analisis senyawa fenol. Di sini menggunakan beberapa macam ya, mulai dari kromatografi, KLT, lapis tipis, kemudian KCKT, kromatografi cair kinerja tinggi ini yang disebut dengan HPLC-nya. HPLC-nya bisa juga dengan reaksi pengendapan ya. Kemudian yang paling populer itu reaksi warna. Ini kita bisa coba dengan reaksi batang korek api. Oke, ini minimal 3 ya. 3 harus menghasilkan positif baru dia dianggap bahwa si fenolnya positif. Tapi kalau cuma 1, misalnya nih ada 3 negatif, 2 positif, ini negatif, bukan senyawa fenol. Oke. Deteksi fenol menggunakan reaksi warna yang beberapa yang cukup mudah dilakukan dan populer menggunakan reaksi batang korek api. Kemudian ada reaksi FPCl, diazo atau diazotasi, dan merkuis. Dan juga ada reagen yang lain, lokomilon ya. Nah, ini misalnya dengan batang korek api, di korek apinya dicelupkan pada larutan bahan uji dalam HCl. Jadi fenolnya dia di dalam HCl. Warna yang terbentuk nanti ada kuning jingga, ada merah spesifik dengan ini golongan fenolnya. Oke, ada jingga, ada merah.
Kemudian FPCl warna hijau sampai ungu biru ya, atau kehitaman, biru kehitaman. Oke, kemudian menggunakan diazo atau proses diazotasi, diazonium, proses menggunakan panel berwarna merah. Oke, ini yang si panelnya naik ke amil alkohol ya. Ini juga digunakan untuk proses identifikasi flavonoid ya, kalau nggak salah. Oke, kemudian resin markuit, ini permalin dalam H2SO4 terbentuk warna tertentu mulai dari coklat dan sebagainya. Oke. Kemudian yang lainnya ada reagen lakomilon, ini terbentuk warna merah dan endapan kuning. Jadi warna-warna yang ditimbulkan dari reagen-reagen digunakan ini cukup jelas ya. Oke, ini yang tadi ya, jadi pembentukan senyawanya misalnya hijau violet itu apa? Jadi pembentukan ini panelnya seperti ini. Jadi H-nya atau hidrogennya dia terlepas oleh nanti si peroknya dia masuk. Oke, kemudian ada juga dengan yang KOA dan CaCl3 ini kloroform ya, membentuk warna biru. Oke. Nah, kemudian dengan NaOH ketika dia dibasahkan kuat akan membentuk warna ungu ya dengan pendefisian fluoresensi menggunakan lampu 254. Oke, yang tadi ya biru. Kemudian ini pada reaksi King merah hingga dipanaskan, kemudian dimarkis kuning hijau. Ini solution iodin juga bisa digunakan untuk pengidentifikasian. Nah, ini suatu golongan fenol masuk ke ranah resepsional, bisa diidentifikasi dengan reagennya Carletti kuning pekat, dia BHCl merah ungu ya, atau Fehling merah bata. Ini jelas ya resepsional. Jadi bukan hanya mengidentifikasi bahwa ini suatu golongan fenol saja, tapi sudah spesifik ke suatu senyawa obatnya resepsional. Kemudian yang selanjutnya pengujian dengan KLT ini yang paling populer ya. Untuk KLT itu bisa kuali dan kuanti ya. Ini caranya bisa dihidrolisis dulu dengan penambahan asam atau basa. Kemudian fenol yang terbentuk dialisi dengan ether, ekstrak diuapkan sampai kering, residu dilarutkan dalam ether dan dilakukan kromatografi. Nanti akan dapat terlihat hasilnya. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan materi kali ini. Untuk selanjutnya atau dapat kita simpulkan terlebih dahulu bahwa inti dari senyawa fenol itu cirinya adalah dia mengandung gugus hidroksil yang berikatan dengan gugus aromatik. Kalau untuk sifat-sifatnya sangat banyak sekali ya, mulai dari sifat kimia dan sifat fisikanya, tapi yang jelas dia ada ketika tanpa dilarutkan atau dia berikatan bereaksi dengan senyawa lain, dia sifatnya adalah basa lemah. Tapi kalau di air dia menjadi asam lemah. Pengidentifikasi juga cukup beragam, mulai dari pakai reagen dan KLT ya, jadi cukup mudah sekali. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.